halaman berapa? Tiga puluh 37. Jenazah lagi lah. Iya kan? Iya kan jenazah? Iya lah. Jenazah. Nah nih, tadi juga tuh. Sembahyang minta hujan sudah lah istisqa. Sudah. Ayo. Ya, jenazah tadi. Jadi bahaya kini kita mulai dari jenazah. Nah. Ya. Akan datang jenazah, jadi jangan matian dulu. Nih, bersyawal aja mati merangkap. Amin. Padahal ketemu Ramadan. Nah, itu tanda insya Allah kita mulai Syawal. Kita baca malam ini sedikit tentang puasa lah ya. Nah, tentang puasa halaman berapa? Janji minggu tadi baca puasa. Amalan. Oke. Halaman puasa. Oh, juz 2 ya? Ya. Juz 2 halaman 10. Ya. Juz 2 halaman 10. Ya. Babus siam. Lain labu siam ya. Udah ketemu? Juz 2 halaman 10. Ya. Ya sambil ngopi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babus siyami, inilah bab puasa. Sebab yang mewajibkan puasa, di antaranya sempurna 30 hari bulan Sya'ban. Kalau udah 30 hari Sya'ban wajib puasa dah. Wajib. Kadang-kadang bisa jadi Sya'ban 29 kan? Ya. Jadi, bulan 29 lah. Nah, kita mengompati orang banyak aja kan. Bila isok puasaan 4 gitu. Bila orang beraya isok 4. Jadi 4 orang banyak pun selamat. Nah, ini syarat wajib ya. Kalau melakukan apa? Kalau terjadi pada dirinya yang 5 ini, maka dia diwajibkan oleh Allah berpuasa di bulan Ramadan. Dalilnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba itu maknanya diwajibkan ya. Diwajibkan alaikum atas kalian asyam akan berpuasa. Maksudnya berpuasa Ramadan. Dan syarat sah puasa di bawah sekali halaman 10. Dan ini niatnya pokoknya kita sambil berniat Ramadannya nambah amal yang banyak ya. Niat beramal yang banyak karena pahalanya dilipat gandakan. Mun kita berumah istilahnya tahu. Apabila bulan Ramadan biasanya yang trip di bulan biasa itu berapa? Kalau berumah 100 kaleng. Kaleng nggak hitungannya? Kaleng. Nah kalau di bulan puasa 10.000 kaleng bandingannya. Jadi bagus kita berumah itu di bulan Ramadan. Maksudnya apa? Berumah kan akhirat. Jadi sebanyak-banyaknya amalan itu di bulan Ramadan bagus. Niatilah mulai ini tarawih. Kalau ada qadhaan sholat ya niat qadha sholat yang banyak di bulan Ramadan, ya kan? Niat sedekah di bulan Ramadan, niati baca Quran sehari sejuz di bulan Ramadan, mutalaah dan sebagainya lah. Ya. Syarat sah puasa.
yaitu 4 perkara. Satu, Islam. Yang kedua, berakal, kada gila. Munya gila, kada berakal, hilang akal, maksudnya hilang akal, batal puasanya. Kayak orang kena, mohon maaf, ayam gila stomach itu ya. Nah itu batal puasanya. Yang ketiga, suci daripada haid dan nifas, ini bebinian. Yang keempat, mengetahui waktu yang boleh berpuasa. Ini untuk bulan-bulan lain. Ada waktu yang boleh berpuasa, ada waktu yang diharamkan untuk berpuasa. Di antara waktu yang diharamkan apa? Kabila waktu yang diharamkan puasa, bila puasa haram malahan. Satu, Syawal, itu raya haji, raya puasa, hari tasyrik. Nah itu haram berpuasa. Seandainya 1 Syawalnya kada makan boleh lah? Boleh. Jadi yang mulai haram apa? Niat buat puasa. Nah, niat yang mulai haram. Jadi jangan berniat puasa di 1 Syawal. Syarat wajib puasa. Ya, syarat wajib puasa yaitu 5 perkara: Islam, mukallaf, akil balik, kemudian 3 puasa. Ya, puasa itu memang layaknya dia mampu untuk melakukan puasa. Lain orang yang kada mampu dalam arti sudah terlalu uzur, tuha banget, harus setengah jam sekali harus minum. Lain, aku kada mampu puasanya puasa, apa aja pahit dia kalau berokoknya. Nah, itu lain hal itu kan. Itu kada termasuk yang uzur puasa ada sanggupnya. Kenapa kada sanggup? Rupanya pahit iya. Itu lain. Maksudnya itu apa? Kalau ini kada puasa mati kah umpamanya itu nah. Atau nya kada puasa karena harus makan obat umpamanya penyakitnya bertambah. Nah itu uzur ngarannya. Berarti kada mampu puasa. Wajib kok, tetap wajib. Yang keempat, sehat. Wajib tuh. Sehat yang tadi juga menghalangi daripada berpuasa. Yang kelima, tetap di negeri, kada musafir. Jadi kalau ini keluar daripada negerinya, keluar negeri, pokoknya kan dari negeri Tempuleng ke negeri apa? Ke negeri Pekanbaru, umpamanya tuh, nah itu boleh kada berpuasa. Dah. Jadi kada berpuasa, tapi amun berpuasa kada apa-apa, itu guru deh. Bagus. Artinya boleh aja. Sama orang sakit. Dia sakit, boleh tidak kada puasa? Boleh. Tapi sakit tadi lain, ada sakitnya ya. Sakit-sakit tertentu yang kayak cerita tadi. Seandainya tetap berpuasa boleh tidak? Boleh. Rukun puasa. Nah ini yang wajib kita lakukan. Rukun puasa yaitu 3 perkara. 1, niat pada tiap-tiap malam pada bulan puasa. Contoh niatnya, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani, sinilah hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ya ingat, kalau niat itu amal hati ngarannya. Berarti harus menyengaja di dalam hati. Kalau kita baca ngarannya lafaz nih, niat, belum niat lagi. Yang ngaran niat di dalam hati kita terbaca, sahaja aku puasa besok hari daripada menunaikan fardu bulan Ramadan ini tahun karena Allah Ta'ala. Dalam hati itu, sahaja aku puasa esok hari menunaikan fardu Ramadan, cukup juga. Nah, itu. Aku juga kadang baca niat malam tadi, tapi nyata niat di dalam hati sudah sah lah tuh niatnya. Nah gitu ha. Atau ini baca cuma ngumpat imam tarawih, nawaitu shauma ghadin, cuma mata ke lain, ke HP kah, kemana ke pikiran kan. Jadi aku juga tak baca niat, tak baca lafaz niat, tapi kada masuk ke hati, nah kada sah puasanya dah. Nah itu. Adapun puasa sunnah harus berniat puasa sebelum gelincir matahari. Kalau puasa sunnah biasa ini paling lambat batas niat itu zuhur. Kalau puasa Senin Kamis semuanya ada. Puasa Sya'ban bagus puasa nisfu Sya'ban 15 Ramadan bagus puasa tuh.
Itu paling lambat batas meniatinya adalah zuhur. Jadi boleh niat puasa pagi boleh. Kalau puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan kan boleh paling lambat masuk waktu subuh. Kan boleh pagi meniati. Kalau puasa sunnah paling lambat meniati kapan? Masuk waktu zuhur itu paling lambat. Sebelum masuk waktu zuhur masih boleh meniati. Tapi sebelum ada memperbuat sesuatu yang membatalkan puasa, pagi dan kopi secangkir, ya kan? Sarapan jubung sudah. Jam 11 siang berniat, nah kada sok gitu. Nya tetap pakai biasa dari meninggalkan yang membatalkan, tapi kada ingat berniat. Rasulullah kan kalau itu pas pagi bertakon kepada Sayyidah Aisyah, ada makanan di rumah? Kata Sayyidah Aisyah ada. Kalau kada ada, kata Nabi, aku puasa niat Nabi. Tapi puasa sunnah. Kalau puasa fardu kada boleh. Kalau puasa fardu paling lambat masuk waktu subuh. Itu paling lambat niat. Yang kedua, meninggalkan barang yang membatalkan puasa mulai terbit fajar. Ini fajar kedua, yaitu adzan subuh itu fajar kedua sampai tenggelam matahari, sampai masuk waktu maghrib. Itu wajib meninggalkan yang membatalkan puasa. Yang ketiga, orang yang puasa. Nah, itu tiga itu apa ngarannya? Rukun daripada puasa itu. Satu niat, ya kan? Niat. Yang kedua, meninggalkan barang yang membatalkan puasa. Yang ketiga, ada orang yang berpuasa. Itu rukunnya harus paham kita nih. Rukun puasa 3, 1 niat. Yang kedua, meninggalkan yang membatalkan, kada menggawi yang membatalkan. Yang ketiga, orang yang berpuasa. Jadi kada kawa meniatkan orang lain, kada kawa. Nah, kada kawa. Aku jangan mamanya kan ingat berniat belum? Udah aku niat tidak kada kawa. Yang kawa itu zakat fitrah gitu. Zakat fitrah kawa meniatkan sekeluargaan kan boleh. Nah, kalau puasa kada kawa, udah jasa rumahan aku niatiakan sudah. Nah, kada kawa. Jadi niat, kada menggawi yang membatalkan, terus apa tadi? Orang yang berpuasa. Ini rukun. Nah, jadi yang paling ditekankan di sini niat tadi. Niat jangan sampai masuk waktu subuh. Jadi malam wajib niat. Seandainya niat habis berbuka, masuk waktu maghrib, langsung niatnya akan puasa esok, boleh tak? Boleh. Nah, boleh tak? Bisa Allahumma laka sumtu ila akhirih. Baru bacanya lagi, nawaitu shaumallahi, langsung dalam hati aku niat puasa esok hari fardu karena Allah. Boleh. Sah niatnya. Ya, yang penting niatnya itu. Jadi batasan niat puasa Ramadan itu kapan? Mulai dari masuk waktu maghrib sampai sebelum masuk waktu subuh. Itu batas meniati agar puasa esok. Nah, itu batas. Niat sebulanan seharian. Ya, menurut Mazhab Syafi'i kada sah. Gitu. Tapi karena kita taklek kepada Mazhab Maliki, insyaallah itu. Ini banyak yang di status tuh banyak kayak gitu. Jadi taklek dulu. Tapi itu jaga-jaga aja. Jaga-jaga kalau pas memang kan ingat meniati berarti sah lah sudah. Itu jaga-jaga bagus ya, itu tuh solusi dari ulama. Kata Imam Syafi'i wajib niat itu pada malam. Artinya mulai maghrib sampai sebelum subuh. Kalau Imam Malik niat aja sebulanan gitu. Tunai ya, saja aku puasa sebulan Ramadan fardu karena Allah Ta'ala. Ya. Ada aja sebulan itu kalau Imam Malik salah. Abu Hanifah kemarin kali kan. Dalam sebulan itu ada bolong. Ada bapaknya niat sebulan nanti Pak. Arti sebulanan itu Kalau keluarga bangun kan bisa. ya, arti sebulanan itu ya puasa kayak biasa, tetap dari terbit fajar kedua sampai maghrib itu tetap pelaksanaannya tetap sama. Kadang puasa sebulanan rayanya buka ada berlebaran kita. Maksudnya ada seminggu puasa itu karena bagaimana karena puasa hari per hari apakah beda lagi dia sebulan gitu. Iya, lanjutin puasa ya. Pokoknya pas hari 10, 12 sampai 12 teparai. Hari 13 kan ingat berniat.
kayak apa? Boleh puasa. Niat sebulan itu terpakai. Iya, terpakai. Nah, itu hagan apa ngarannya itu ikhtiar. Jadi ikhtilaf para imam itu kasih sayang ke kita. Nah, jadi bagusnya di awal Ramadan karena sahaja aku puasa sebulanan Ramadan di tahun ini fardu karena Allah Ta'ala tetaklik kepada Imam Yang Abu Hanifah Muhammad Kadingan dulu. Kadingan. imam yang membenarkan aja Pak. Hah? Imam yang membenarkan aja. Nah ya boleh juga tetaklik kepada imam yang membenarkan. Karena masyhur udah pendapat itu ya kan. Ya, aku puasa sebulanan Ramadan di tahun ini. Aku niat puasa sebulanan Ramadan di tahun ini mengikut apa tadi? Imam yang membenarkan fardu karena Allah Ta'ala. Tapi kena tetap aja malam niati pulang. Karena kita Syafi'i itu ikhtiar aja, jaga-jaga. Kalau ada yang ditakunkan langsung ya. Kalau masalah tadi apa ngarannya amalan-amalan bulan Ramadan ini paling masyhur soalnya Al-Quran ya lawan tarawih. Itu amalan bulan Ramadan. Al-Quran lawan tarawih. Jangan sampai malam Ramadan tuh kada bewitir juga. Nah, jangan sampai malam Ramadan kada bewitir. Meskipun mama kada kawat tarawih, witir usahakan jangan tinggal. Yang nomor 3 ini maksudnya ya kan orang yang puasa nih, Bro. Orang yang berpuasa. Jadi orang lain meniatkan. Iya. Orang-orang yang berpuasa. Orang berpuasa menjadi seorang. Iya. Jadi niat dan yang meninggalkan perkara yang batal itu ya orang yang gitu. Artinya kalau anak kita ya anak lah, kalau bini ya bini itulah. Kada boleh kita niati gitu. Orang dan seorang. Ya. Orang seorang menjadi. Ada diwakilkan ya. Aku niatkan je kucingku ini berpuasa esok hari karena Allah Ta'ala itu harus artinya harus niati surang gitu. Yang membatalkan puasa kita lanjut, yaitu setengah daripadanya ini di antara yang membatalkan puasa. Sengaja memasukkan sesuatu ke dalam lubang badannya. Lubang badan itu hidung, mulut, telinga, apalagi kemaluan depan belakang. Nah itu lubang-lubang itu hukumnya bila sengaja memasukkan maka membatalkan puasa. Masukkan banyu sengaja buat di telinga maunya itu. Ngapa aja tidak ada yang membangangkan dari buat surang itu tuangi ke telinga. Sampai kepada batas dalam artinya termasuk ke dalam bagian dalam. Ya bagaimana membedakan bagian zahir dengan bagian dalam? Kalau zahir itu kelihatan maksudnya. Jadi kalau zahir itu kelihatan, kalau dijenguk tuh masih kelihatan, itu zahir masih itu. Bila kelihatan masih itu zahir. Kayak muntung kita. Muntung kita kalau kita benganga sampai sini Bapak, itu masih zahir gitu. Tapi kan dalam lagi kan bila kelihatan lagi itu batas batin. Bila terbuat batal puasa. Nah, telinga kayak itu juga, hidung kayak itu juga. Sebenarnya dilihat masih kelihatan, nah itu masih anggota zahir tuh. Kalau hidung ini angin apa di atas paletnya ke sini kayak itu kayak apa tuh? Itu hawanya itu apa Bapak? Hawanya. Tapi kalau bajunya tumpahnya itu nah. Buku kumur Bapak. Yang penting hati-hati buku kumur. Kalau lewat daripada batas zahir, puasanya batal. Kita lewat, walaupun kada sengaja, aduh jatuh takut. Nah, walaupun kada sengaja, tapi kan membuat banyu ke lubangnya sengaja, maka batal puasanya. Jadi kalau wudhu misalnya syukur ke atas, Kada payah. Ini berkumur. mau apa ya? Ada Bapak? Ada makro, ada itu lah. Kada. Yang Syukur lah sudah. Dia syukur lah, pokoknya dia sudah gelincir matahari gitu. Lain pagi menjelang syukur kan? zuhur ya. Buku kumur maksudnya ya. Ya. Kadang kan orang kena lihat di belakang. Amun aku mun Nah. bulan puasa kada berkumur kok menjaga
Soalnya bila berkumur tuh dimuntung itu terasa terus perasaan tuh. Ada rasa-rasanya. Nah, itu. Nah kadang bisa juga kan kalau gigi gak berdarah ya wajib bawa kumur. Nah, gigi gak berdarah atau ada apa gitu, atau hayam subuh tadi sangkut di gigi, itu bawa kumur lah, ya kan? Kalau haram gak ada bang, ya kan? Kalau haram gak ada. Cuman kalau bawa kumur lawan kalau siwak jelas makruh setelah zuhur tuh. Setelah zuhur sampai ke maghrib tuh kalau siwak hukumnya makruh. Kalau bawa kumur keringat. Mendasar makro juga. Makro juga. Ada orang nyamper itu makro aja. Setelah juga. Karena tahu loh keringat. Nah umur keringat. Apalagi akan wudu kan. Soalnya hukum asal sunnah. Sunnah. Mun buku umur boleh ya, cuman tadi hukumnya makruh, dimakruhkan atau kada keringat. Gitu. Mun pas beliau besi, mama guring kan dari pagi guring sampai jam 3. Nak semuanya zuhur beliau besi tuh wajib umur tebau najis enggak ada, ya kan? Ada bapak kata makruh aja. Bahkan di Imam Nawawi mutlak kata makruh. Imam Nawawi boleh sih kan 3 sampai 4 tangan tetap ya boleh itu beliau. Ada bapak. Turun kadang bersihkan gigi, yang pas keguring lawas gitu deh, bangun minimal umur, karena kalau ada najis tadi pertimbangan. Tapi mun kada guring misalnya tak daripada tatelan, habis kan bisa umur, kada puas tadi kan, ada rasa-rasa apa gitu. Lagi buku umur banyak teh kan, bergula. Kalau gosok gigi lah, sampai perdentannya hilang. Nah itu. Tambah lagi tuh. Itu pengaruh. Tapi dimuntung aja kan masuk ada ulang. Ya. Cuman di ludah tuh kayaknya kita Ada dalam ludah. Tapi sisa rasa kalau batal. Contoh kemana nih? Kebinian masak ya kak gulai. Tak merasai tadi, kada dirasai lo kok keasinan. Kena buka puasa kan? Boleh dicicipi di hendak di lidah, udah di pas rasanya hanya ludah kan. Nah itu sisanya tetap pasti ada. Sisanya tetap pasti ada. Nah itu ada bapak ada. Kalau dicuritakan takutnya batal. Tapi kalau dicuritakan itu diludahkan kada batal. Apalagi kan bulan puasa ini kan, wah dan laki ya kan, pokoknya harus yang terbaik makanannya lah. Sekalinya kan kada terasa. Jadi garamnya le. Boleh merasa itu, boleh merasa nih. Masinan kah, kada kah, supaya bukanya itu memang apa ngarannya itu. Nah ya, membukakan orang puasa kan pahala besar kalau, ya kan? Apa? Ya tentu merembet tadi situ menyamankan, ya kan? Menyamankan rasanya. Artinya orang ketika buka puasa itu mendapat kesenangan tersendiri. Lagi di rumah kita, keluarga kita nyamankan. Apabila buka puasa dengan menu-menu yang disukai itu, tentu ada pahala lebih lagi. Kuduk dibuka. Ada berapa orang menjual apa? Apa ngarannya semangka? Habis ya. Habis. Iya. Jadi bagus ya dinyamankan, ya kan, bagus dinyamankan. Yang penting jangan berlebihan pak. Terus satu tadi lah di masalah pokok umur keringat. Nah kalau siwak menurut pendapat ulama hukumnya makruh setelah masuk waktu zuhur. Siwak ya siwak. Kalau lebih daripada zuhur hukumnya makruh. Itu kalau siwak. Ya sunat muakkad malah kalau wudu kan. Siwak ya siwak. Amun
sikat gigi lawan odolnya, nah itu pada tahu. Merasa benar. Jadi kita runtukan dulu. Siwak, kayu siwak nah, bersiwak kita nah. Sebelum masuk waktu zuhur, hukumnya bagus, masih sunnah masih. Bila lewat waktu zuhur, menurut sepakat ulama, pendapat kebanyakan ulama hukumnya makruh. Selain Imam Nawawi mengatakan kan bapak sampai maghrib, dan ulun dalam hal ini mengikut Imam Nawawi karena siwak. Tapi kalau sikat gigi lawan Pepsodent, nah kada tahu. Artinya ya hati-hatilah. Boleh tak? Boleh para bukaan nih sikat gigi boleh, cuman kan hati-hati banget kalau telah. Jadi bagusnya saran aja ini saran dulu. Kalau Anda bersikat gigi yang pakai odol gigi tadi sebelum masuk waktu subuh. Iya, subuh pas. Nah, sebelum masuk waktu subuh. Nah, itu sikat habis masa odolan nggak dihabiskan ke apa-apa. Nah, sebelum masuk waktu subuh. Karena kalau pagi hendak bersikat gigi jangan pakai odol. Nah, itu saran dari ulun gitu. Siang pagi tadi kan menjelang zuhur mun kada pakai odol je imam semua madhab mengatakan kada makruh ya kan? Amun imam zuhur bang bersikat gigi kada pakai odol kata Imam Nawawi kada apa-apa kada makruh juga. Jadi saran dulu gitu pakai odol menanda sebelum masuk waktu subuh. Bila orang azan ampih lagi muntung tuh daripada rasa-rasa daripada macam-macam berarti. Kalaupun udah bersikat gigi tetap sangat disunahkan di bulan Ramadan itu. Sangat disunahkan bersikat gigi ataupun bersiwak tadi sangat disunahkan. Tapi tadi jangan odol gigi itu tadi. Nah itu saran dari dulu kayak itu. Maunya pakai odol bang boleh tidak boleh, cuman hati-hati benar bang. Ya hati-hati jangan sampai termasuk ke dalam rongga. Jadi paham ya? Jadi habis sahur. Ada 5 menit lagi kan orang haji sudah kan. Ada 5 menit lagi hendak azan, sikat lagi gigi. Ya, sikat gigi habis selesai. Jadi mulai orang azan sampai azan maghrib tuh kada ada lagi nang odol nang dirasa apa. Kalau sikat gigi aja kan basuh, kada ada rasanya kan. Kada pengaruh. Bahkan para bukaan yang pakai sikat gigi kada apa-apa. Yang penting jangan pakai odol itu. Yang kedua sengaja muntah di colak-colaknya kayak kita pakai muntahnya batal puasanya. Nah, sengaja muntah. Yang ketiga sengaja jima, ada sengaja kayak apa? Hilaf ya. Kalau kan cerita kayak kalambu itu Iya. mengatakan ke pinggir ada yang mundur. Iya, jangan ada salahku kalau salah sapi dia bawa kami mundur. Artinya hukum ini ada tuh kejadiannya tuh. Monuinya kada sengaja berarti kada batal. Baidau bisa jadi bujur. Dia kada menutup kemungkinan kalau siang guringan mau parakan ulang ya kan. Pas bangun tak buat dah. Tak ingat puasa. Kada batal atau kada batal? Ya tetap dinobainya, tetap dinobain. Saya nyimpan nih lagi. Ya. Tanggung. Ya sengaja hukumnya batal puasa. Kada kalau kada sengaja apa? Ada yang sengaja kan? Yang sengaja iya. Mau sengaja bayar. Jadi ada sahabat datang ke Nabi, ya Rasulullah, tadi saya jima di siang hari Ramadan. Jadi sahabat kan kada paham kodenya. Kita kan kadang-kadang sok paham. Kalau sahabat kan kada paham, datang ke Rasulullah bertakon, aku ini tadi kayak gitu. Jima di siang Ramadan kayak apa? Nah, Rasulullah kan menjawab, ya kan? Rasulullah jawab, kalau gitu kau puasa 2 bulan berturut-turut. Nah itu puasa 2 bulan. Kata si pemuda tadi,
hari ini aja aku batal bagi 2 bulan. Sehari ini jangan sanggup kok. Sebulan. Apalagi disuruh 2 bulan. Iya. Nah, kata Rasulullah mau kada sanggup puasa 2 bulan berturut-turut, kasih makan orang fakir miskin, ya kan? Kasih makan orang 60 kalau nggak salah, 60 fakir miskin satu harinya tuh. Nah, 60 fakir miskin. Kata si siapa? Kata si sahabat pemuda ini katanya, saya paham bagi makan 60, aku ini orang paling susah di kampung. Ya, kada tahu aja Nabi ya. Terus Rasulullah masuk ke kamar, mengambilkan kurma agar mengeluarkan apa tadi kafaratnya tadi, ya kan? Dijulok ini bagikan kepada siapa? Orang fakir miskin. Nah, kata si pemuda tadi, tidak ada orang lebih miskin dari saya. Nah, itu kata Nabi apa? Jadi si siapa si pemuda ini ya tadi khilaf dapat juga kan sekali dapat itu dapat kurma pulang. Ya, itu agama kita tuh luar biasa. Kan hukum dulu ya, aku tuh guru. Hukum apa? Yang kita sementara kan disuruh mewajibkan bayar keparat. Ya, dan fikih memang begitu. Maka pertama puasa so musyahrain ya, puasa 2 bulan berturut-turut. Amun kada sanggup kata fikih juga. Kita sanggup enggak? Bila sanggup puasa 2 bulan berturut-turut. Bila kada sanggup kata fikih maka it'amu sittina miskina, bagi makan 60 orang miskin. Itu kafarat jima di siang Ramadan. Terus sekali aja loh. Hah? Sehari. Bila 2 hari itu turut-turut tuh sengaja benar karena dia silap pulang kita nih aja. Sehari itu maksudnya dari pagi sampai petang kan gitu atau Begini, umpamanya puasa jam 8 jima dia. Nah, kan? Setelah jima puasanya tetap wajib diteruskan. Wajib kan beli makanan atau berdosa lain lagi nya. Tetap wajib puasa sampai petang dan puasa itu statusnya wajib diqadha dan wajib bayar kafarat. Nah, wajib qadha kena imbah Syawal wajib qadhanya batal. Tapi nya wajib menahan sampai tetap menahan sampai maghrib. Nah, terus wajib bayar kafarat. Nah, kafaratnya bagaimana? 1 puasa 2 bulan berturut-turut. Yang kedua, mun kada mampu kata fakih apa? Bagi 60 orang fakir miskin makan. Sehari itu juga kan? Dan sekali bukan sehari. Sehari ya. Kalau pertanyaannya sehari itu jawabnya qadha sehari. Kalau pertanyaannya jima sekali, ya tadi. makan sekali makan sehari itu. Enggak, kalau ini gini, status puasanya dia wajib imsak, wajib menahan sampai maghrib dan qadha. Status jimanya, ya kan? Status jimanya itu wajib bayar kafarat tadi. Jadi beda tuh. Hukumnya kalau puasa qadha'i dan wajib menahan saat itu. Kalau jima ya wajib kafar kada kan jima di qadha. Yang ada di jama. 60 orang memberi makan 60 orang tadi. Enggak pula kayak ini. Karena pakai miskin itu udah katakan kan dulu ya. Apakah kayak tetangga ini kayak gimana? Salah gitu aja. Ya, namanya miskin itu kan ada di bab zakat itu. Mana yang tetangga seputaran di dalam? Ada Yang fakir apa istilahnya cari pagi makan siang, Ya, bisa itu. makan malam, gitu kan. Nah, yang wahid ini cari sehari makan seminggu kebanyakan. Iya. Enggak sama yang anggap langsung kada itu. Tapi cari dulu gitu. Sebenarnya kada lagi sih RT ini kan. Cuman kayak tetangga aja dia yang undang. Takutnya dulu biar miskin lah. Bila miskin, ya tak. Bila kada. Nah, ya. Puasa 2 bulan berturut-turut, gitu kan? Puasa tadi kada sakit dah. Ya kita sanggup. Bakait, buka bulan. Nah, halaman 12 tentang kafarat jima nih. Semangat banget masalah ini nih. Ada harapan silap modelnya. Ada halaman 12 kafarat jima dalam berpuasa. Siapa merusak puasa Ramadan dengan sengaja jima ya. Mungkin sengaja kira kayak apa coba deh. Ngalih
Jenazah diisi. Nah, jadi pertama kafarotnya ngarannya wajib atasnya mengkodok kan gitu kan. Wajib imsak tadi jelas dah. Wajib imsak arti imsak tuh itu ada sebelah tuh menahan puasa tadi sampai maghrib itu tetap wajib. Jangan gara-gara sengaja jima itu makanan lain hal gitu. Jima tadi sudah membatalkan puasa tapi wajib tetap menahan sampai maghrib. Jadi wajib buka kena pulang. 4 orang itu kalau boleh buka duluan. Yang kedua mengkodok wajib kena mengkodok. Yang ketiga bayar kafarah besar karena yaitu apa? Memerdekakan seorang budak hamba yang mukmin lagi sejahtera daripada aib ini mahal harganya hamba mukmin lagi kada aib budak saya ada deh ini budak saya. Nah kada ada berarti kan kada kawan ya. Kada ada cari budak kada ada. Jika tidak kuasa kayak itu oke. Kan nyaman oke ini kan. Rasa-rasa kada mampu ya wajib puasa 60 hari berturut-turut. 60 hari bukan 2 bulan ya, 60 hari. Pilihnya tanggal sampai 28 berarti lebih akan pada 2 bulan. Dan jika tidak puasa, bila kada mampu puasa 2 bulan berturut-turut, wajib memberi makan 60 orang fakir miskin. Tiap-tiap seorang fakir miskin tadi 1 mud. Ya 1 mud. Yaitu 1/4 gantang fitrah. Jadi seperempat gantang fitrah berarti berapa tuh? Zakat fitrah itu berapa mata? Setengah bulan. Ya. 1 mutu 7 mata setengah kami. Ya sekitar 7 mata. Sekitar 7 mata. 4 mutu 3 kilo. Kalau zakat fitrah itu berapa kilo? Ini apa ya? Kalau 3 kilo kan hari kami mau 3 kilo. Berarti sekitar 6 mata 6,95 ons. Satu apa namanya? 1 mud itu 6 mata, 9 genapkan atau 7 kali 3 kan 21 kalau ya sekitar mun ditimbang 7 on 7 mata aja kita kamu nana ikhtiar lagi 7 mata setengah ya 7 mata setengah. Nah kan ada lagi jawabannya tuh bila kada sanggup kamu bagi makan beres aja jurung. Nah, beresnya kan ada, ini fakir juga sudah lah miskin, ya kan? Hilaf pulang di bulan Ramadan, kamu bayangkan. Ini orang kaya kan jarang ada hilaf, karena banyak bisnis lah siang, apa miskin apa? Itu hari hujan, boleh aja ke kebun, bininya kayak itu boleh ke pasar aja. Nah, itu ada kemungkinan hilaf itu. Lalu gajah. Lalu, Lebaran taruh, saya nggak tahu siang Ramadan lebaran. Kada sawat sahur rupanya. Jadi yang anu tadi juga kan memberi makan 60 tadi deh. Ya. Yang orang mengganti sama beras yang 7 mut tadi itu sama ada lauknya kan? Kada. Beresnya. Ini kan sudah disampaikan. Seorang 1 mut bungkus ya, coba beras 7 mata 60 teh. Bagi ya kan? Cari kemudian miskin lagi dijolongi. Miskin lagi kaya kada usah. Saudara. Takut nih orang apa tuh? Terakhir memberi aku beresnya. Ada aja tuh. Jangan pulang merek bayar kafarat jima. Bisa jago banget. Taruh dia lah. Jolong aja sudah. Kada payah diniati. Maksudnya kada payah beristilah benar ke jolong. Ini sahaja aku, nah berhadap sahaja aku bayar kafarat jima di siang Ramadan kepada engkau, tolong diterimakan. Yang menerima juga coba balasnya aku terima. Jadi udah diniati dari rumah julung-julung aja lagi bari-bari gitu. Sarumah tuh umpama ada 5 orang, 5 bungkus julung kayak fakir miskin ada 5 dalam. Kada payah satu rumah satu ya kan. Ada 5 julung di situ nih 5 bungkus. Berapa orang dalam rumah? 50 bungkus. Kalau yang ada pun orang Tuhan misalnya kada mampu berpuasa, bayar Bayar kafaratnya 1 hari 1 mut. Nah 1 hari 1 mut. itu caranya. Ya tadi bang dulu. Ya maksudnya kan dalam sebulan itu ada puasa deh. Apakah dalam 10 hari itu kita bagikan dulu apa setiap hari gitu?
setiap hari karena sudah ketika dia pengalaman itu kada puasa saat itu harus dijulung gitu. Langsung. Kalau nggak di Cuman ada caranya gitu lah. tujuh hari kan sekalian 7 hari. Kalau bahan apa raja jadi etar deh. Ya, apakah sekalian aja kan danal sih kan? Iya. Kalau dijual tak ke toko ini bayar kafarat. Kayu manis pula. Boleh gitu kan, apa sekali 5 hari, sekali bayar itu kan. Ya, Tiap hari. mana ya nana? Ini ada tuh. Memang anak sudah itu juga lah, nah akan datangnya jangan lagi. Ya, jangan Yang terhilang lagi. hilang lagi. Ini udah kawin banget. Itu sih ngaji. Mana lah? Nah itu paham lah tadi lah masalah jima kan? Nah, jangan lagi digawi di siang. Anak goyuk siang wah ini. Menjelang Ramadan. Masa dirampil dulu kan. Kalau itu Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik kada yang bapak ngeri lagi. Kalau Imam Malik bukan hanya kafarat jima, makan dia. Nah, makan bayar kafarat. Berhubung mama di siang Ramadan tuh bayar kafarat. Sama ya itu juga 60 pakai miskin atau puasa. Dia kan masalahnya begini. Masalahnya bukan gara-gara jimahnya. Masalahnya inya kada memuliakan Ramadan. Nah itu masalahnya. Jadi jelasan orang puasaan Karena menghargai. inya kada menghargai. Nah gara-gara kada menghargai bulan Ramadan disuruh bayar denda oleh agama. Dendanya ya kafarat tadi ngarannya. Nah kalau Imam Malik makan gitu. Pokoknya makan tanpa ada uzur tadi ya. Kalau ada uzur kayak orang tua tadi kayak kita nih aja pahit liurnya itu bayar kafarat itu mau Imam Malik. Ya kan mau Imam Malik bayar kafarat. Bagian lah orang puasaan ngopi deh bagi. Nah itu kalau Imam Malik sama kayak jima tadi. Jadi sama anunya tuh kafaratnya sama. Hah? Maksudnya? Nah ya. Kalau Imam Malik iya tiap hari bayar kafarat. Artinya dia itu sudah melakukan dosa besar, ya kan? Kada puasa. Yang kedua dia kada memuliakan. Bila kada melakukan puasa, konsekuensinya dia wajib mengqadha puasa, ya kan? Nah, masalah kafarat sebab dia kada memuliakan bulan Ramadan. Jadi bukan hanya jima, kalau Imam Malik makan pun istilahnya nih, ini rawak nyaman siang. Makan. Nah, itu kalau Imam Malik ya tetap wajib bayar denda 1, memerdekakan budak. Kalau ada apa tadi? Puasa dulu, jika kada mampu baru fakir miskin tadi dibagi makan. Dikira makan 60 orang, beri orang makan. Iya. Jadi alasannya bukan karena makannya, karena kada menghormati Ramadan ya. Tapi kalau yang Syafi'i kata kalau makan itu kada apa-apa lah. Bukan kada apa-apa. Maksudnya inya sangat melakukan dosa besar aja itu. Kalau yang Syafi'i, artinya kada ada kafarat itu kada ada. Kafarat kada ada. Tapi jelas dosa besar aja. Artinya bakal disiksa di neraka bila sengaja kada puasa. Lalu tadi lagi yang keempat, keluar mani sebab menyentuh perempuan. Ini halaman 11 tadi. Yang membatalkan puasa sengaja jima, nggak ada sengaja udah bapak. Silap tadi kan. Keluar mani sebab menyentuh perempuan, menjepit aja keluarnya batal puasa. Tapi tetap wajib imsak nih ya, tetap wajibnya menahan sampai maghrib. Yang kelima yang membatalkan puasa keluar anak, melahirkan. Mau melahirkan nih kada apa-apa langsung buka. Melahirkan pagi langsung minum ada apa-apa. Yang keenam kedatangan haid, sama langsung makan siang ada apa-apa. Ketujuh kedatangan nifas. Yang ke-8 gila. Nah orang gilanya kada wajib puasa. Seandainya puasa pun batal juga. Jadi orang-orang yang kada puasa itu aliran orang gila. Itu terserah aja nanti diumpati silahkan jadi orang gila dulu. Ya gila ini kan puasa kada wajib, sembahyang kada wajib, ya kan?
menjalankan hukumnya. Inya menyuntan kada dihukum ya. Jadi mun hendak kayang itu masuk torikoh gila iya ngarannya. Jadi orang di Khusus bulan puasa. khusus. Nggak buat sampai. Ya itu kalau orang gila kan kada ada hukumannya, ya kan? Puasa sehat. Udah sehat. Makanya kan kalau orang gila umpama meresahkan di pasar-pasar ya kan, mengambil barang orang apa-apanya kan dimasukkan penjara, ada masukkan ke rumah sakit jiwa. Ya kada boleh dimasukkan penjara. Kada waras pokoknya. Jadi yang dihukum di penjara itu apa? Tingkah laku yang dikendalikan oleh akal. Mak akal karena. Nah, kalau yang gila kan kada bakal. Memang kita ini nah hidup kada hendak apa dibebani oleh hukum agama. Tadi Pak solusinya umpat torikoh gila. Kita tarikah gila iya. Kok ada bapak harus sembahyang kita. Yang ke-9 sengaja mabuk. Sengaja mabuk. Umpama mahyut lem. Nah, itu udah tahu bahasanya. Lem sepatu tuh hiutnya. Sahaja aku mahyut ini supaya aku mabuk. Ya kan? Berniat pulang Al-Fatihah joyo. Nah, itu batal puasanya tuh. Mabuk. Nah, yang lihat kan ya kayak nambah asap oleh di TV dia Pak. Asapnya itu lihat dari hidung. Nah itu batal puasanya langsung. Dosanya jelas Bang sudah ada tentang ngisap lemnya apanya itu jelas ada dosanya. Yang ke-10 murtad. Jadi bila murtad batal puasa. Sunnah puasanya itu setengah daripadanya kita jam 10 lah, insyaallah. Yang pertama menyegerakan membuka puasa jika telah tenggelam matahari. Paham aja kalau Yang kedua mentakhirkan sahur balam-balamban kira parak subuhnya sahur. Ya. Sebelum waktu syak, sebelum waktu ragu-ragu. Jadi kalau kita di sini kan 10 menit sebelum azan tuh imsak kalau. Nah jadi yang disunahkan tuh sebelum imsak, ya. Artinya mentakhirkan sahur sebelum waktu syak. Jadi umpamanya subuh jam 5 pas ya. Berarti imsak, waktu imsak jam 5 kurang 10. Jam 5 kurang 10 sampai ke jam 5 kurang 1 detik. Boleh tidak makan? Boleh, ya kan? Tapi itu ada sunnah lagi, kadang lagi yang dimaksud apa? Sunnah mentakhirkan sahur. Sunnah mentakhirkan sahur itu apabila kalau imsaknya kalau adzan jam 5, imsak jam 5 kurang 10, maka sahur itu kurang lebih sunnahnya di jam 4 atau setengah 5 itu. Jam 4 lewat 50 habis waktu sunnah, waktu syak karena ada. Nah, waktu syak itu kan ada sunnah lagi tuh. Tapi boleh, maksudnya gitu nah. Orang ngaji dah kan belum azan, boleh tak? Masih boleh lagi. Maunya ada setengah batang lagi sawah maksudnya. Sebungkus ya sawah. Ya kan? Itu jadi sunnahnya itu sebelum waktu imsak tadi yang ngarannya disunnahkan tuh agak-agak 20 menit lah sebelum imsak itu sunnah. Kalau sudah imsak boleh dah makan boleh, tapi kadang lagi dapat pahala sunnah. Makanya ngarannya tadi mentakhirkan sahur, nah itu sebelum waktu syak. Ya, waktu syak tuh kalau di sini waktu imsak. Di waktu sahur itu memang pas saya itu kayak. Jadi pas sudah tadi berukur sawat deh kayak foto dia. Maksudnya gimana? Ini kan sahur yang tadi tuh memang pas lah waktunya. Ya. Pas. Nah, Habis. akhirnya habis sahur basuh tangan bunyi lah. Nah, iya. Imsak. Imsak. Nah, terus? Ini kan masih ada pengen berukur ya deh. Boleh tak? Yang disunatkan tadi waktu sahurnya tadi dia kan gitu. Ya. Dapat pahala sunat ada kan. Ya, pahala sunat sudah dapat. Cuma pahala mentakhirkan itu dapat lah. Udah pahala mentakhirkan dapat juga. Berkuasa belum? Ada, maksudnya gini ya, paham? Maksudnya begini kan? Inya sahur anggaplah tadi setengah 5 ya, setengah 5 makan 20 menit tak bunyi.
dapat pahala mentakhirkan puasa dapat. Tapi nggak nyambung pulang nih, masih ada lagi 10 menit lagi. Nah berokul lagi kawal 8 menit lagi dipakai nih, ya kan? Boleh tidak? Boleh, kalau apa-apa. Tidak ada masalah. Mana hati-hati apabila ucap kau mohon maaf, aku terlambat azan, nah itu selesai lah. Berarti batal puasa. Mohon maaf ya kau terlambat. Tak guring imbang bunyikan apa ngaji imsak tak guring sang anak menyar azan, nah itu. Tapi yang ngerinya itu kan kadang-kadang ya makanya jangan patokan di masjid. Kadang masjid itu bisa lambat semenit. Orang yang azan kan mana mengambil menyetok daun, kadang-kadang mana menyetel mic pulang. Kadang ada terlambat mematikan mic. Jadi jangan disalahkan masjid. Kita bang tadi sudah orang bunyi imsak tuh ampe dia tuh kan. Cuman boleh dan nambah boleh. Nah, tapi kalau seandainya terlanjur sampai kepada masuk waktu subuh, maka puasanya itu wajib diqadha. Saat itu dia tetap wajib puasa sampai batal. Tidak boleh. Meja sudah terbuka, bagus buka. Sekalian aja kan, kalau boleh. Jadi ada di belakang halaman 13 diwajibkan qadha serta imsak. Jadi dua kewajibannya. Mengqadha imbah Syawal kena apa yang Ramadan wajib, lalu imsak wajib juga. Arti imsak itu kayak orang puasa apa? Padahal kan ada sholat ada tak. Tapi kewajiban lain. Jadinya wajib puasa ada hari itu. Orang yang tadi terlewat makan sampai hingga subuh masih makan lagi, ya kan? Dikatakan dia sedang berpuasa tak? Tidak. Tapi dia sedang wajib imsak. Berarti menahan apa? Menahan sama kayak orang puasa. Jima haram juga, makan minum haram juga. Karena kan ada orang yang telanjur juga makannya. Bapak emaknya aja. Iya. Setengah 6 jam mati, jam di rumah jam 2 makanan sahur ya kan. Nah pas makanan sahur berdua lagi bini sekalinya itu keluar lu lengkap larang dari. Itu hukum puasanya tidak sah karena ini makannya sengaja. Kada. Tapi wajib menahan sampai maghrib dan wajib mengqadha artinya hutangnya sehari itu. Kan ada orang kadang khilaf, sudah kayak itu tadi terlanjur pada puasa tadi, ini bungkus makanan itu dosa yang hanya lagi lain lagi. Nah, Tetapi hukumkan dosa itu. jadi ya dosanya meninggalkan imsak, meninggalkan menahan. Nah, bukan kalau yang begawi berat tuh dia harus begawi dong. Karena berat ya, kan sanggup. itu berat jawabannya itu. Karena kan gawiannya berat. Jawabannya berat juga. Sanggupnya. Iya. Kalau ditinggalkan gawi tadi kau pulang gitu kan. Iya. Makanan harinya anak buahnya. Iya. Artinya kalau begawi matian bawahnya kan. Kumpor matian. Ya itu perincian yang panjang kayak gitu. Ya kita masih apa namanya paling-paling ya boleh dihatai apa namanya kita nih amun masih tetamu Ramadan akan datang kan. Mumpung Ramadan ini ditemukan Allah, ya beriman lah. Sayangnya gitu nah sayangnya. Minggu lagi ya. Ya. Berkait ke sana. 3 hari gitu masa. Sama lah hukumnya kira meninggalnya puasa itu. Apa aja? Hukumnya sama lah kira-kira meninggalkan puasa itu. Itu tadi kan judulnya pekerjaan berat, maka jawabannya berat ya. Hanya di kota aja loh. Nah, itu tadi berat lagi kalau kadang ada istilah punya rumah yang istilah apa ya? Kada jawab. Ulun intinya masalah itu kada menjawab. Narik makanan. Nyaja tak. Harus mengatur pengaruh itu jawaban yang terbaik gitu. Supaya jadi maslahat ya kan. Nah, intinya kan ini aturan cara kita mendekat ke Allah. Jadi begini, kita ini intinya kan menuju Allah. Tapi kan
langkah-langkahnya kada tahu. Maka Nabi wajibkan puasa, ini langkah berdekat dengan Allah. Allah wajibkan sholat, nah ini langkah berdekat dengan Allah. Kalau bujur menuju Allah, gawe ini kan. Nah gitu. Jadi itu bang jawabannya kan. Iya. Kadang-kadang kan fikih ini banyak aja Bihila itu mencari-cari kehalalan gitu. Mencari-cari kehalalan. Amun inya mencari yang membolehkan dalam arti untuk mengambil ihtiyat seperti orang fidyah sama melihat. Orang berfidyah sama melihat. Ada soalan. Nah, orang berfidyah itu kan mazhab Abu Hanifah tuh. Kayak tungkal manjari berfidyah. Itu kan berhilah mau berhilah. Arti berhilah. Nah, itu berhilah. Tapi yang kita nih umpamanya lah kayak kita nih umpamanya. Kan orang bepergian kan boleh tidak kalau puasa? Boleh. Keluar dari sini berudara. Makanya kan nihati dalam saja Allah telah ke pekan baru. Tak makan. Nah itu tadi coba. Kita ini niatnya taqarrub ilallah kah? Mun fikih kata Bapak. Arti kata Bapak begini, ini tadi bahila. Mencari supaya halal gitu. Kan namun di rumah langsung makan kan jelas nyata hukumnya menentang Allah dan Rasulnya gitu. Menentang hukum fikih. Ambil baju langsung makan di siang Ramadan kan jelas. Tapi di fikih kalau orang bepergian kan boleh makan. Tulah kayaknya niat tulah ke Pekanbaru sampai kita lo jadi boleh. Makal karena makal lo. Atau tadi kalau jima, ya kan? Kalau jima di siang Ramadan bagi orang yang wajib puasa tadi bayar apa? Bayar kafarat. Ya kan? Kalau membatalkan puasa dengan jima itu wajib bayar kafarat. Jadinya bahilah makannya dulu. Batalkan dulu makan itu. Jima. Jadi jauh wajib kodok dari kada wajib kafarat. Nah itu tadi kan bahilah. Makanya pesan apa? Pesan yang penting niat kita tuh bujur-bujur ke Allah. Artinya supaya mencari-cari supaya ini kayak kalau kita nih dia langsung jima bayar kafarat nih 2 bulan puasa betul-betul. Jadi makan dulu aja. Ya hukum makannya iya dosa besar tetap. Tapi kan kada bayar kafarat kan gitu. Supaya kada berdosa aja pulang niatnya bepergian dulu. Sampai ketiga langkah boleh. Niat awal dusta itu kira-kira. Nah itu makanya kan yang wajib itu kan bukan hanya fikih dalam ilmu agama kan. Nah, bukan dalam ilmu agama itu bukan hanya fikih tapi kita wajib tasawuf, wajib tahu tauhid. Nah itu kadang-kadang cuma fikih aja bisa diakalin sih. Tapi kan kalau tasawuf kan innallaha yanzuru ila qulubikum. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah kan melihat gaya-gayamu. Kau makan dulu enerjima, Allah kan melihat itu. Atau kau keluar dulu niat bepergian padahal mengakali hukum gitu kan. Allah kan melihat walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Allah memandang kepada hati. Ya Allah paham dah hati orangnya makal kan gitu. Makal hukum supaya kada bayar kafarat, lalu makan dulu enerjima. Makanya tuh ilmu tuh ya 3 itu harus sinkron yang ketiganya, harus ada ketiganya. Tauhidnya cukup, tasawufnya cukup, fikihnya juga harat. Nah, akhirnya kan kadang lima akal fikih. Padahal kalau di otak atik fikih ini kawan aja, ya, kawan. Sikit-sikit jamaah, ya kan? Jadi nyaman fikih itu nyaman. Tapi tadi tujuannya ya kan tujuannya apa? Ibadah itu kan kemana gitu? Apakah tujuan ibadah itu terhenti pada hukum fikih, ataukah tujuan ibadah kita tadi tujuan kita adalah mutlak untuk Allah? Fikih hanya menjadi wasilah, hanya menjadi perantara suksesnya ibadah kepada Allah. Jadi jangan terbalik. Ini kan mentang-mentang anu fikih, ya kan? Makanya orang-orang ahli sufi
kada heran lagi walaupun sunnah berhimatnya masih gawe itu. Kenapa? Karena tujuannya mun orang fikih sunnah juga tarawih itu bos kita kuringan di rumah aja. Ya kan sunnah kan? Meninggalkan sunnah hukumnya berdosa tak? Kada. Iya tak? Kada tarawih berdosa tak? Kada. Kada tahajud berdosa tak? Kada. Kada berwirid berdosa kada juga. Makanya kalau fikih, orang fikih aja istilahnya tuh dituntut fikihnya aja. Aku bersalam nih rukun udah tegawi katanya. Udah selesai dah ya kan? Nah sembahyang subuh Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fabis pakai Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Asal tuh madinah aja kan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti madinah kalau Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan. Selesai guring lagi. Ke kiri kan yang sunnah juga nih ahli fikih nih kisahnya nih. Nah maka kata tasawuf berapa banyak orang yang alim itu tertipu dengan ilmunya. Ya tadi tuh. Dia tahu ada sunnah, tapi kan digawi. Ini ahli fikih aja kan, ahli fikih. Makanya amun sekedar ahli fikih itu bisa karas hati. Ini kayak tadi makali hukum gawat. Boleh dah? Ya kada kau komentar kita karena hukum itu memang Allah juga yang mengatur. Jadi ada kawan raya puasa di pondok, tapi bubaras ya kan. Bayuran dulu, mulai dengan bayuran tukar 5 kilo, 3 per 5 itu. Jadi semuanya mengakati kaulah kebagiakan. Iuran tadi kan iuran kan aku baras bersama Anda. Semuanya mengakati udah baras kami bagikan. Berarti kan baras tiap berku kan 5 kilo. Jadi kok saja kok keluarkan zakat fitrah untuk dirimu. Si Ishak aku terimanya. Sekarang status baras sama siapa? Berishak kan? Iya. Nah berishak. Kata Ishak hadap ke sana pulang. Aku keluarkan zakat fitrahku. Aku terima ya pulang. So aku lilingkan sampai sini. Ini pulang beliau. Kak aku pulang berzakat. Aku keluarkan zakat fitrahku. Aku terima ya tak boleh. Masa kiri lagi. Talah semuanya lagi. Tak aku lilingkan 3 kilo juga. Hah? Seberatan. Kalau fikih sah dah? Iya sah lah. Ini kan barasnya sudah, iya. Udah kujulong udah. Tapi aja baras ini kan nukar sama, ya kan? Nukar sama. Sudah dibagikan kalau kan sudah diakati ini baras milik saya. Iya. Nah baca kada nukar masing-masing ayo badir. Ada syuting barasnya sudah nih. Kok nggak bakal nukar? Aku sudah dapat baras juga. Nggak apa-apa nukar lagi. Bagus ini. Aku fitrahkan. Nah jadi tergantung niat. Boleh dah kita nyalakan begitu ya ada salah ya betul lah. Tapi kita tujuannya apa gitu? Apakah memang pemalar kita tuh dasarnya kita melakukan itu tuh? Apakah kita ini sebagai orang hamba Allah yang pemalar? Ataukah memang kada bisi kiriman gambar kalau dulu kan? Kan bisa kita lakukan diri kita. Oh memang susah, memang kada mau model kayak ini misalnya kalau hendak juga tuh istilahnya. Sama orang anak mau kurban, nukar lambung tak bila beiuran betujur juga ada sanggup juga nukar kambing mahal juga ya sudahlah pendapat Imam Abu Hanifah boleh ditalo. Ya kan? Ya, ataupun ayam jagal tapi jangan dipublikasikan mantar ke kaum ini tolong disampaikan aku bezaan bak kurban ayam jagal aja kan sebenarnya disurang nih di kurban nih saking handaknya kan. Kenapa engkau melakukan kurban dengan ayam jago walaupun Imam Malik membolehkan? Kenapa? Ya Allah, aku ini hendak mau kurban itu tidak sanggup, tapi aku hendak mau kurban. Nah ada fikih yang membolehkan, ya sudah aku bisanya ini. Itu kan atas dasar apa yang melakukan? Atas dasar ingin dekat dengan Allah. Boleh ya. Tapi kalau dasarnya makal, makal tadi kan kewajiban tadi, lain cerita. Ini bisa dipahami kan? Itu tadi sunnah ya. Berbuka puasa dengan kurma atau barang yang tidak dimasak dengan api. Sawit ada masak boleh juga. Meninggalkan perkataan yang sia-sia. Yang kelima membaca doa ini setelah buka. Jadi makan, jadi datang hidangan buka puasa ya.
Allahumma barik lana seperti biasa fima razaqtana wa qina adzabannar. Setelah itu kan buka puasa ya. Buka puasa ambil kurma, makan kurma. Setelah makan kurma baca apa ini doanya? Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Allahumma dhahaba dhama'u wa batallat al-'uruqu wa sabbat al-ajru insyaallah taala. Nah ini doanya itu. Mohon yang biasa bagus juga. Ya. Nah, sampai di sini ada lagi yang ditanyakan. Nah, yang penting kita niatkan apa fikih kita ini agar kemudian kita mendekatkan diri kepada Allah. Kada mau mengarang seorang kada mau. Tetap harus sesuai aturan. Ya, jadi batasan-batasannya itu ada. Kada mau sahaja aku ini hendak banget berpuasa. Niatnya berpuasa. Tapi kada sesuai caranya, cuman ya aku kada sanggup menahan merokok nih. Ya Allah kayak ini jalannya. Matur kok. Aku tetap berpuasa yang lain tapi rokokan kopi kada aja. Itu kan kada kawa toh. Makanya tetap fikih harus matur. Kada kawa kita yang ngatur fikih kada kawa. Itu gunanya fikih. Makanya fikih fardu ain, tauhid juga fardu ain, tasawuf juga fardu ain. Ketiganya itu wajib. Ada lagi? Kalau punya rame-rame itu kayak betul boleh. Anggaplah satu majelis ini, korbannya, ya iuran pas lah, kalau dapat lah, bukan satu sapi, 20 orang malah ya. 20 orang atau 30 orang tuh deh. Jujur lah ya. Iya ada jujur, ada tuh. Kalau jujur 7 orang gantian gitu, ada langsung sekaligus kayak itu aja. Pokoknya berkorban atas nama majelis pokoknya lah. Ya begitu. Berkorban ya toh. Ya artinya sedekah. Amun kurban yang secara istilah yang dimaksud raya haji itu, yaitu ada rasanya aturannya. Tapi amun berkorban, ya kan? Ya artinya kada kurban secara istilah. Kada udhiyah gitu, kada kurban secara istilah, ya sedekah aja gitu. Jadi kalau kita nih hendak nih semuanya iuran kan depan lambu, ya. Kita nih hendak ada kurban, tapi fikih kan kawa kata fikih ini cukup ketujuh ya. Jadi kayak apa nih sudah sedekahkan, sembelih sedekahkan dagingnya, berarti statusnya apa? Sapi sedekahan, ya kan? Ya, kada sapi kurban. Allah tahu ya tadi. Allah tahu. Kenapa yang bersedekah kalau berkorban tahu Allah. Anak sorangan kada sanggup. Anak bertujuh masih kada sanggup. Jadi aku kawan ya Allah nuker buntutnya cuma 5.000 kan tak kumpul tapi ya kada apa Bang. Mengkorban tetap paling banyak 7 untuk satu sapi itu kan nantuha sapinya. Kambing satu orang. Jadi kalau hendak 2 ya ada solusinya, ya ada kurban tapi sodako kan gitu. Kejadian itu lalu pecah orang kejadian udah kayak persatuan kayak ini kan. Masalah kurban tadi sama kayak kita nih masalah jual beli. Kayak ini keadaan kita nih jual beli, aku tukar, aku jual, aku tukar, aku jual, aku tukar, aku jual, ya kan? Artinya kalau seperti itu jual beli, satu adat kita di daerah ini sulit merubahnya. Biasanya julung 10.000, julunginya mil suntik selesai ya kan? Makasihlah. Jadi kayak apa solusinya tuh? Nah, berarti kan dijual beli ngarannya. Kalau yang jual beli hukumnya riba kalau bakat. Jadi kayak apa solusinya? Solusinya beri memberi. Ada riba beli itu aja. Pokoknya kan maklum bila julung 10, julungi rokok bau bulik halal kata. Jadi transaksi apa ngarannya? Beri memberi, bukan jual beli. Itu solusi agama, paham ya? Karena kalau kita paksakan harus jual beli, riba jadinya. Karena ada bakat tadi.
Anak mau ubah orang tak ada. Maka itu aja aku tukar aku beli aja. Iya. Kalau itu kira belajar kan, jadi bayari aku tukar lah. Orang tuh, iyalah makasih ya. Itu soh dah, soh. Itu kan udah ada terima, ya. Ada akad terima. Nah, itu kan solusi dalam agama. Jadi bukan hanya jual beli, kita bisa memiliki barang orang. Hibah, soh juga kan. Batasan terkecilnya misalnya jual beli itu adalah batasan terkecilnya yang diakatkan. Jadi begini, kalau jual beli judulnya ya, jual beli, babul bayar ngarannya jual beli. Kalau jual beli syaratnya harus berakad. Apapun yang dijual, apapun yang dibeli, Walaupun nilainya sekecil apa, itu judul besarnya gitu. Nah, tapi kan kadang-kadang kurang akrab kita dengan kawan. Biar bisa pilih orang yang bakal. Aku tukarlah ini seharga 100 rupiah. Aja kawan tadi, aku jual ini seharga 100 rupiah. Oh itu resmi benar, udah jawab ke kawanannya kan. Antar duit apa, Jerome? Nah, bawa beli. Kan lebih mesra kalau Memberi. berarti jangan jual beli. Pokoknya halal, udah tuh halal. Kalau kita bahas, kau tadi nukar apa? Istilahnya tuh, kau tadi jual beli dah di situ akadnya. Berarti hukumnya riba karena jual beli kada bakar. Tapi kalau tadi kenapa sih toh dalam aku nukar itu jangan nukar jarum. Nah, nukar jarum maksudnya apa? Berpintaan jarum. Aku minta jarum, jurungnya duit ini halal. Itu kan maklum. Maklum lah. Jadi ucapannya apa? Nukar deh. Dah. memberi. Dah. Pokoknya kita bawa barang, kita antar duit, ingat sejauh aja kan. Berarti kan sama-sama ridho dah. Jadi inya senang dengan kita tanpa akad. Inya senang dengan kita senang dengan dia. Biasanya itu ya. Itu tanpa akad. Tapi kalau jual beli kan mau kayak itu. Bisa dipahami lah kan? Tapi kalau kita yang sudah belajar fikih, ya supaya syariat itu kan hilang, artinya dipakai. Ya kalau kita transaksi ya pakai akad lah. Walaupun kita tahu ada aja solusinya yang menghalalkan bahwa adat itu jadi hukum. Al-adat muhakamah. Kita ngambil ini, julung 500, ya halal dah. Sama kayak akad mu'atoh ketika kita masuk ada kopi teh 2, ya, nasi goreng 2, kita makan. Itu yang kita makan barang siapa? Ya kan? Tapi kan itu adat. Bilanya mandak situ, ya sudah, berarti ini senang kalau kita beli karena jurunginya duit seharga itu gitu. Boleh tak? Boleh. Makan aja karena ada. Ya, karena ada. Boleh makan. Habis makan baru berapa tadi? Ini bayari. Senang dah dibayari. Senang, kita sudah kenyang, kita senang dengan yang duit yang kita julung. Inya pun senang, nasi kita dihabiskan karena kita bulik meninggalinnya duit. Ya sudah sama-sama senang. Halal tak? Halal. Tapi kalau dikatakan itu jual beli dah? Ada jual beli. Kayak apapun itu bukan jual beli karena. Kalau jual beli mana ada, makan dulu jangan bayar, mana ada. Bayar dulu udah jadi milik baru dimakan gitu. Jadi setiap kita Ya. setiap kita belanja itu kan misalnya barangnya banyak. Ya. Apakah syuting diakatkan atau dikumpulkan? Kumpulkan aja. Jumlahnya misalnya 1.000, aku tukar barang. Ya, aku tukar semuanya ada. Gitu. Ini sunyahannya aku tukar. Nah, dijual aja. Nah, itu. Misalnya 10 macam. Sawat ke Indomaret, ya dah. Indomaret. Awal lain agama ini kayak apa tuh hukumnya tuh? Ya. Memberi aja itu kan lain. Jual beli lah. Atau Cina katanya. Jual beli lah saya. Beli ya. Ya beli ya ini. Iya, jadinya itu mencina tak. Ya apanya? Oke ya kan. Iya. Oke, sah itu. Kan ada jawaban sudah. Atau nya sekedar mengangguk gitu. Udah ada jawaban. Sama lah kayak aku nikahkan kau. Yes, ya kan. Iya, itu akad atau. Jadi akad ini ujungnya sanang sama sanang gitu deh. Bukan, kalau akad ini tetap ada Iya. sigot. Sama nilai lawan orang tuh
harganya itu kita sesuaiin kita. Begini, ada perbedaan sedikit. Kalau senang sama senang itu barangkali bisa jadi kadang-kadang terjadi pada jual beli. Kita umpama jual beli ini bisa aja kita sarik. Umpama jelasan ulun nukar cincin 200.000. Cuman ada kawan nih hendak banget lawan cincin tuh. Joko 200 juta. Wah itu 200 juta mau hendak. Sakit hati kawan tadi topengnya hendak juga ya kan. Biar ngapain? Bayar 200 juta. Tapi saring. Ya kan bayar. Tapi nya saring kan kada ridho dengan kada saling meridhoi kan. Iya. Kayak apa supaya halal? Harus jual beli tuh. Ini cincin, ini 200 juta, oke saya terima, oke saya beli. Ah baru sah walaupun sariknya, tapi kan ya halal dengan cara jual beli. Ya ini kan sah aja kan. Tapi kalau nyari itu pokoknya ambil ini berapa? Aku yang kada 200 juta kada jual nih. Ambil kawan tadi pakainya nah jadi suku tukar lah. Nah itu kan ada mau sah itu tetap kan dari itu aja. Nah, karena sudah ada jawaban kan saya jual. Kayak apa supaya sah? Harus inya menjawab saya jual atau saya beli. Nah itu hukumnya gitu. Jadi saya ada 10 jam lagi. Ya di luar ada lagi. Waktunya pertemuan lah. Jadi masalah jual beli barang tadi guru kalau di bank tuh dijadikan jual beli kayak apa sih kira-kira? Jual beli modal kan? Iya, pinjaman duit misalnya. Iya, utang aja tuh. Anu kan itu perkara berat nih jawabnya berat. Dijadikan akad tadi. Yang jual beli Iya. jelasnya barang bang yang jelas. Iya. Jual beli kan. Jual beli duit. Iya. Ya itu perlu perincian gitu. Perlu perincian yang pengaruhnya yang jelas, jangan sampai salah paham, nah bisa jadi fitnah. Yang jelas secara ringkas nilai sama nilai dijual belikan dengan kurs ya, kurs dengan kurs dijual belikan dengan satu yang berlebih, maka tetap secara umum hukumnya riba. Tapi untuk banknya tadi ada perincian. Nah, perincian sehingga kada salah ulama ada mengatakan bahwa kada riba. Misalnya banyak yang memuliakan kan lama kan. Ya, ada yang memberikan. Tapi itu tadi dengan ketentuan konsekuensi yang sesuai dengan hukum. Dan orang Islam pun harus pintar juga, jangan sampai sikit-sikit haram, sikit-sikit haram, sikit-sikit bid'ah. Akhirnya kada cerdas lagi. Ilmunya ada dia, Ya, akhirnya kada cerdas. Akhirnya sugi-sugi cuma orang kafir. Orang kafir pinjam di bank 1 M bangun. Lalu bangunannya tadi kawan membayari yang 1 M tadi. Jadi 2. Kayaknya pulang tahun lebih pinjam pulang 2 M, bangunannya pulang modalkannya 2 M. Kawan bangun 4. Modalkannya pulang. Nah, biasa kamu jadinya. Nah, orang Islam harus pintar juga. Yang penting jangan riba. Kalau riba hukumnya mutlak, sepakat ulama hukumnya haram. Nah, riba hukumnya haram. Tapi urusan bank belum tentu riba gitu maksudnya. Kalau riba pasti haram. Kalau urusan bank belum tentu riba. Ada yang kata riba, amunnya hukumnya mutlak riba, otomatis semua yang transaksi di situ hukumnya haram. Termasuk apa? Berhaji, termasuk ngirim duit, termasuk nyimpan duit di situ hukumnya haram. Makanya bank belum tentu riba. Bisa jadi bank itu riba juga, tapi belum tentu semuanya itu riba gitu. Jadi ada semua, kadang bisa kita riba itu belum tentu. Kayak wah ini kan yang program core itu kan buju-buju rombet tuh masyarakat kalau. Ya core, ya begitulah kira-kira. Tapi ulun kada wanijo mengatakan itu halal karena ulun belum meneliti sampai akhir masalah itu. Boleh kada wanijo, nyaman haram kada tahu juga. Nah jadi tadi tergantung kepentingan kita akan apa. Apakah itu akan kemegahan dunia ataukah ada tujuan untuk akhirat di balik itu. Nah, itu tertanyakan kepada kita masing-masing.
Artinya kalau ada orang minjam ke bank umpamanya lah menjual pendapat ulun kada deh. Kada ada berpendapat apa-apa kan. Halal kada tahu juga, haram kada tahu juga. Karena ulun kalau menyatakan haram wajib mengetahui haramnya di mana. Kalau mengatakan halal wajib mengetahui keseluruhan sehingga barang itu bisa disimpulkan halal. Ada lagi? Kita tutup dulu karena dingin kopinya. Nah, kita tutup dulu. Setelah ini kalau ada yang ditanyakan masih boleh sambil ngopi-ngopi. Nah, jadi kepada jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, terima kasih banyak sudah memfasilitasi untuk kita sama-sama mendakwahkan ilmu agama, membacakan ilmu agama, sehingga mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini menjadikan kafarat, pelebur daripada dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga diberkahi hidup kita dunia wal akhirah, diberkahi rezeki kita, dibanyakkan rezeki kita yang barokah, serta disehatkan kita, keluarga kita, ya, sehingga menjadi sehingga menjadi modal untuk kita beramal kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir ulun banyak mohon ampun, mohon maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian atas banyak sekali kekurangan dari kami. Ya, minta ridho, minta halal bertahan kurang lebihnya. Nah, ya, mudah-mudahan kita masuk bulan Ramadan ini mempersiapkan diri sehingga kita banyak tegawi amal ibadah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.